Oke, oke kita akan mulai sekitar 5 menit lagi nih. Materinya bakal daging banget. Nanti aja Mas, kita mulai. Oke, oke, oke. Materi ini bakal daging banget ya. Hmm, jadi soal student motivation dan di sini speakernya ada dua, saya sendiri sama Jaivis. Oke, kita akan mulai sekitar 3 menit lagi lah sambil nunggu yang lain dulu. Mungkin kita boleh diisi sampai sambil ngobrol boleh sih. Ini kalau boleh tahu dari kota mana aja? Surabaya Mas Galang. Surabaya. Ada yang dari Jawa Tengah nggak? Tangerang, Surabaya. Nah ini Surabaya nih. Henry Malang, Manado, Jogja. Nah, Mas Wiga ini deket nih sama aku. Oke. Oh banyak ya yang dari Surabaya ya. Oh iya, teman-teman, hari ini cepet, gak akan kayak kemarin ya. Kalau kemarin mungkin sampai hampir jam 11. Kalau hari ini aku nggak pengen itu terulang lagi. Jadi hari ini tuh udah ada rundownnya. Jadi nanti saya sama Jaivis akan ada kesempatan buat sharing itu sekitar 15 sampai 20 menit. Habis itu 20 menit terakhir kita diisi dengan FAQ. Gitu doang. Jadi hari ini akan singkat. Jam 10 lebih kita akan selesai. Dan tentunya materi yang disampaikan akan lebih to the point juga. Oke, benar. Tak tak ngajak teman-teman yang lain dulu di grup. Balikin. Oke, kayaknya udah banyak ya yang datang ya. Udah ada berapa nih? Dua, ke empat, lima, enam. Tuh, dua, ke... Udah ada 20-an lebih yang datang. Oke, kayaknya kita udah ada 31 sih yang datang. Oke, kita akan langsung mulai aja. Oke, thank you teman-teman. Nah, setiap Jumat agenda kita nggak tahu selama 1 bulan atau mungkin 2 bulan ke depan adalah setiap Jumat jam 9 tuh agenda kita adalah training yang pertama. Karena banyak banget ya ternyata PR kita ya dari startup edutech itu banyak banget PR-nya. Dari tutor quality, terus habis itu dari communication, habis itu dari eh, ki- gimana caranya kita bikin kurikulum yang interest buat student, gimana cara kita eh, ngasih pelajaran yang excellent dan lain-lain. Dan itu banyak banget yang harus kita lakukan.
Maka dari itu, aku sama tim-tim tutor buat training ini, sama Alina juga buat training ini. Buat tujuannya apa? Tujuannya adalah menyamakan atau membuat kayak standar, standar minimum atau bare minimum kita sebagai seharusnya tutor ngajar itu kayak gimana. Dan kemarin yang udah diterapkan dari testimoni-testimoni kemarin juga cukup membuat saya senang juga. Karena tadi ada beberapa tutor yang kasih testimoni ke saya dari training kemarin yang udah diterapin dan hasilnya emang bagus. Oke, langsung aja. Thank you teman-teman yang udah join. Jadi di kesempatan kali ini, training kali ini, atau sharing, bisa aku sebut dengan juga sharing. Sharing kali ini, aku akan bagi jadi eh, 3 sesi. Yang pertama adalah sesi saya buat nyampein um, how to motivate student. Habis itu yang kedua sesinya um, Kak Jaivis. Habis itu yang ketiga kita akan Q&A. Nanti semua nggak harus saya, nggak harus speakernya yang menjawab, semuanya boleh menjawab nanti. Oke, gitu aja. Langsung aja kita mulai, nggak usah berlama-lama lagi. Aku akan share screen ya teman-teman ya. Ini aku akan, oke. Nah, ini yang tadi aku sempat spill ya. Ini materinya daging banget nih. Sudah bisa kelihatan layar aku nggak? Bisa. Bisa ya. Nah, materinya, Nah, oke. Materi yang aku bawain hari ini adalah Igniting the Programming Spark in Young Minds. Nah, apa sih itu? Terus kita harus mengubah dari challenge menjadi kesempatan di dalam dunia programming untuk anak usia 5 sampai 18 tahun. Nah, sebelum masuk ke sini, kita harus dulu paham masalahnya nih. Yang kemarin yang terjadi, apa sih yang membuat retention itu drop dan apa sih yang mm, membuat eh, student attendance itu turun selain liburan ya. Jadi, selain liburan, ada banyak faktor yang membuat kelas kita itu jadi kurang menarik. Ada. Itu apa aja? Apalagi di skill yang baru ini, ya bukan baru sih, tapi skill yang lagi tenar pada saat ini, yaitu programming skill. Nah, ketika programming itu yang notabene sekarang pelajaran yang sulit diajarkan kepada anak, itu terjadi sedikit-sedikit permasalahan. Yang pertama adalah apa permasalahannya? Terlalu abstrak. Nah, terlalu abstrak ini apa sih? Konsep pemrograman itu biasanya dinilai sulit dimengerti bagi anak-anak. Apalagi yang belum terbiasa dengan komputer. Bayangin nih, anak usia 5 sampai 7 tahun, katakanlah kayak gitu, belum pernah pegang gadget sama sekali. Ya mungkin dia baru bermain, baru bisa bicara dan lagi proses perkembangan. Ini tak kasih laptop, dah kamu belajar programming. Gimana? Apa yang terjadi? Ya gitu kan. Nah, ini yang kedua adalah kurang menyenangkan. Kurang menyenangkan itu apa? Pemrograman itu kan berhubungan dengan menulis kode yang dilakukan orang dewasa. Gimana kalau itu diajarkan kepada anak-anak? Ya walaupun kita punya visual programming dan coding naik, tapi kadang penyampaian kita harus butuh penanganan khusus buat masalah-masalah kayak gini. Oke, jadi nanti ada tipsnya buat motivation ini. Yang ketiga, nah yang ketiga yang paling sering terjadi nih. Ketiga adalah tidak ada hasil yang instan, teman-teman. Jadi kadang parents atau student ketika belajar pemrograman itu mereka nggak percaya pada proses. Ya kalau mau belajar pemrograman
4 pertemuan harus bikin apa? 5 pertemuan harus bikin apa? Ya kalau buat yang jago, oke lah. Tapi kalau yang enggak, lah terus mau gimana? Kan gitu. Jadi biasanya eh, para orang itu akan memimpikan hasil yang instan. Ketika belajar 8 pertemuan akan dapat ini. Ketika belajar pertemuan ke-9 akan udah bisa membuat program ini, aplikasi ini. Padahal lesnya cuma seminggu sejam. Nah, oke, kita akan clearkan semua. Lanjut keempat. Nah, ini yang cukup krusial ya. Adalah apa? Tidak mengerti tujuan. Jadi, kadang ya, orang eh, daftar les programming dan lain-lain itu kadang pun dari parents-parents itu sendiri nggak tahu programming itu apa. Sering terjadi kayak gitu, ya kan? Parents tuh nggak tahu programming itu apa. Terus anak pun apalagi nggak tahu lagi. Terus tujuannya mau dibawa kemana itu nggak tahu. Teknologi itu bisa buat kayak gimana nggak tahu juga. Nah, nanti kita akan bisa kasih tips gimana sih cara mengatasi ini semua. Yang kelima adalah takut gagal. Rasa takut buat gagal. Rasa takut buat kodenya salah. Atau rasa takut buat proyeknya nggak jadi. Dan banyak rasa takut yang terjadi. Misalnya ada anak-anak nanti. Kalau salah gimana Kak? Terus habis itu kalau programku error gimana? Kalau proyekku nggak jadi gimana? Terlalu banyak pertanyaan nanti gimana sebelum itu mencoba. Oke, dan ini lanjutnya. Aku cepat aja. Apa yang harus kita lakukan, teman-teman? Kalau permasalahan-permasalahan ini terjadi dan membuat apa? Dan membuat motivasi student itu kurang, ya kan? Apa yang harus kita lakukan? Nah, sebagai tutor, yang harus dilakukan adalah ini. Pertama, conveying learning objective. Apa itu? Jadi, kalian sampaikan di awal tujuan belajar itu apa? Tujuan belajar programming itu apa? Nah, ini nyambung kan sama unclear relevance ini, relevance. Nah, itu kan eh, nyambung. Jadi, kalian itu eh, sebelum kelas nih, sebelum kelas, clearkan dulu sama student tujuan belajar programming itu apa. Kasihlah, misalnya di visual programming atau CK. Nanti kalian akan bisa membuat animasi loh. Kalian masih bisa membuat game loh. Nanti kasih aja, kasih trigger. Kalau kalian udah bisa programming, kalau kalian udah bisa coding, kira-kira mau bikin apa sih? Kira-kira project apa yang kalian impikan sih? Nah, gitu. Jadi trigger imajinasi mereka buat merealisasikan pikiran atau apapun yang ada di mereka. Gitulah ide-ide mereka. Nah, itu ketika student mempunyai tujuan itu, kayak dia mau merealisasikan idenya. Nah, itu maka dari itu itulah akan jadi salah satu tujuan dia belajar programming atau motivasi dia belajar programming ini harus dibentuk dari awal gini. Oke, next ya. Aman kan selama ini suaraku? Cek cek. Aman, Aman aman. Kak Galang. Aman, 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 aman. Oke, aman. Yang kedua adalah meng-apply material to real life project. Nah, ini kadang yang sering tutor itu lupa ya. Kita belajar pemrograman. Nah, di kehidupan sehari-hari, kayak gimana itu nggak kita terapin. Kayaknya gini deh. Aku mau tanya deh. Aku mau pancing pertanyaan kepada tutor. Kalau dalam visual programming, kalian belajar if else. Kalau dalam kehidupan sehari-hari itu bisa diterapkan pada apa sih? If else tuh. Contoh real if else tuh terjadi pada apa? Kalau dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, Rating lamp sepeda motor. ya rating sepeda motor. Kalau kiri belok ke kiri, kalau kanan belok kanan. Kalau hujan maka nggak jadi main. Lampu merah banyak salah satunya pembelian barang. Ya itu. Nah, itu dijelaskan teman-teman di presentasi awal bahwa itu tuh contohnya kayak gitu yang terjadi. Terus kalian yang ngajar Python pasti tahu nih pelajaran 3 kalau nggak salah. Namanya kode promo atau apapun. Kode promo, ya kan? Kalian memasukkan kode promo, habis itu dicek kode promo itu menggunakan input kayak gitu. Sorry, bukan pelajaran 3, pelajaran 5 kalau nggak 6. Menginput sebuah kode promo, kalau kode promonya salah, dia akan menginput ulang. Nah, ini kan terjadi pada kehidupan sehari-hari, bener nggak? Terjadi pada apa? Saat membeli GrabFood, membeli GoFood, membeli apapun yang menggunakan promo lewat ponsel. Nah, ini ini bagusnya dikelirkan nih kepada student. Programming itu tujuannya buat ini loh. Sehari-hari itu pakainya ini loh. If else itu gunanya di lampu merah itu seperti ini. Nah, habis itu kalau kalian pesan aplikasi Gojek, kalian kalau masukkan promo, promonya salah, itu kan ditolak. Ya berarti if promo kalian itu berbeda sama dengan promo yang harus dimasukkan. Nah, kalian contohin proyek-proyek kayak gitu. Sorry, real life, contoh-contoh yang real life seperti itu. Nah, maka dari itu akan menimbulkan, oh iya ya ternyata bener ya, bisa ya di kehidupan sehari-hari ya. Oh kalau aku kerja di startup besok, aku bisa menerapkan ini. Oh kalau aku misalnya besok ada problem eh, di lingkungan masyarakat, aku bisa gunakan coding aku. Nah, akan menimbulkan pemikiran-pemikiran seperti itu. Dan itu bakal eh, ini student itu termotivasi. Next, habis itu. Ini. Yang ketiga adalah mengalokasikan waktu untuk diskusi, diskusi dan refleksi. Nah, ini yang sering ya. Aku sering banget eh, lihat video tutor. Habis itu aku kasih feedback. Aku bilang bahwa pengajaranmu adalah bersifat satu arah. Artinya apa? Kamu nggak memberi ruang kepada student-student kamu buat menyampaikan ide. Pelajaran bagus, kamu bisa menjelaskan, student bisa mengerjakan, itu bagus. Kamu dikatakan jadi guru yang berhasil ketika ketika student itu paham dan ketika student itu bisa bisa tahu apa yang kamu jelaskan dan student bisa ngerjain. Yes, bener. Tapi kalau mereka eh, nggak diberi ruang buat diskusi, ya belajar kreativitasnya di mana? Padahal programming itu kan ada hubungannya dengan kreativitas sama logik. Nah, gitu, ya kan? Jadi, aku sering banget bilang kalau aku lihat video dari tutor, tolong di pelajaran itu dikasih waktu diskusi buat student itu menjawab pertanyaanmu, buat student itu nyampein idenya, buat apa itu yang diinginkan. Ya, walaupun itu bakal direalisasikan atau enggak, at least kelas kamu itu jadi forum buat diskusi antar student-student itu. Baik CK, VP maupun PS Python Pro ya. Desain pun juga Roblox. Next. eh Lanjutnya adalah menghargai usaha dan progres kemajuan. Nah, ini ada hubungannya sih sama kemarin sih ya. Aku nggak mau banyak-banyak soal ini karena ini ada hubungannya sama kemarin. Aku pokoknya juga selalu terapkan di dalam pengajaran, walaupun anak itu sebenarnya nggak pinter-pinter amat, tapi kita akan puji aja kalau dia berhasil ngerjain soal satu, dua itu, eh, kak, eh, kalian bisa kasih pujian tipis kayak, wow, you are so smart, wow, good job, atau kerja bagus, keren loh bisa ngerjain soal ini soal yang susah loh gitu. Nah,
hal-hal sesimpel itu em, jika kayak effortnya dia dihargai atau eh, dari tutor itu melihat progres dari student itu, maka ini akan ini sih, dia akan kayak nyaman sih, bukan lebih ke nyaman dan akan menimbulkan sedikit motivasi lah buat belajar. Nah, terus abis itu ini, nah ini ya, providing excellent teaching and service. Nah, sebenarnya hal yang mau aku jelasin, tegaskan di sini tuh kayak gini. Aku sorry to say ya, kemarin banyak banget dapat komplain bahwa tutor itu nggak jawab. Dikasih pertanyaan nggak jawab. Ya ada sih beberapa tutor. Kasih pertanyaan nggak jawab lah, nggak mau jawab. Maunya jawab ketika di kelas aja. Ya sebenarnya bagus ya. Aku nggak bukan bukan yang menerapkan menerapkan apa itu namanya hustle culture juga enggak. Aku nggak akan itu. Tapi kan kalian ada working hours di algorithmics kayak kapan buka laptop dan kapan tutup laptop kan. Nah itu. Nah, aku minta banget, tolong banget, ini juga memprovide excellent teaching and service. Jadi ketika kalian membuka laptop itu dan kalian hampir menutup laptop, katakanlah ketika kalian bekerja itu sisihkan waktu kalian buat membalas chat dulu dari student-student yang tanya ke kalian. Aku nggak harus bilang bahwa ketika kalian membalas chat harus menerangkan ya. Aku nggak bilang harus menerangkan secara detail bla 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 bla. Jawab aja, kasih aja jawabannya. Student tanya, kita kasih aja jawabannya. Mereka udah seneng kok kalau hijau. Baru besoknya dijelaskan di kelas. Kalaupun ada pertanyaan lagi, gitu. Dan itu yang sering aku lakukan buat student aku eh, inilah merasa bahwa kita itu memperhatikan dia, kita itu kasih yang terbaik, gitu. Next, nah ini bagi studentnya yang nggak, bagi orang tuanya yang belum paham apa itu pemrograman, nah kita kadang harus mengeducate juga ya orang tuanya tentang entah kurikulum atau apapun itu dan lain-lain. Aku mungkin kasih tips ya. Kalau eh, anaknya itu CK dan visual programming course, kalian bisa mengeducate itu dengan bahwa anaknya itu bisa ikut lomba, kompetisi, atau membuat animasi atau game. Dan gamenya itu bisa dijadikan kayak pamer lah, kebanggaan gitu di forum-forum Scratch dan Algorithmics. Itu kalau buat anak CK visual programming. Atau kalian sesimpel jelasin aja lah. Kalau dulu kan kalian misal anak-anak itu kreatif, itu cuma bisa menggambar. Menggambar menggunakan buku gambar, gambarnya diwarnain. Tapi dengan adanya programming ini, gambarnya bisa hidup. Kan gitu, simpelnya cara menjelaskan ke orang tua. Ya kan? Tapi kalau anaknya Python Start, Python Pro, jelasin mengenai karir. Nah, masuk nggak sampai sini? Masuk ya? Oke. Nah, gitu dia. Jadi misalnya karirnya dia apa? Programming. Karirnya di programming cerah loh Bu. Buktinya saya itu maksudnya kalian bilang ke saya itu work from home sampai sekarang karena berkarir di dunia programming. Atau buktinya siapa? Orang-orang sukses sekarang dari kebanyakan dari sisi teknologi semua. Gitu. Next. Nah ini sih, ini sebenarnya untuk khusus Python ya. Sorry telat molor 2 menit. Oke. Untuk kelas Python itu, nah aku nggak tahu ya, tapi kadang tolong banget biasakan siswa buat baca dokumentasi di akhir lesson dulu teman-teman. Kan kalau diklik di
lesson ketiga, 6, 9, dan seterusnya itu kan ada dokumentasi kan. Nah, biasakan student untuk membaca itu. Gini, kalau dari awal, dari pertemuan pertama, dia udah familiar membaca dokumentasi itu sampai pertemuan-pertemuan ke depan, kalau dia nggak mudeng, kalau dia nggak tahu, pasti yang dituju adalah dokumentasinya dulu sebelum tanya ke kalian. Nah, kadang karena di Python itu eh, kan udah anaknya kan udah gede-gede ya, jadi bisa lebih mandiri. Ajari mereka menggunakan ChatGPT, ajari mereka eh, menggunakan dokumentasi. Nah, itu bakal lebih membantu tutor juga. Kalian karena kalau ada error atau ada yang nggak tahu, dia bakal cari tahu sendiri. Kedua, anak itu mandiri dan apa itu namanya? Ketika dokumentasi itu dibaca, ketika apa program-program itu dicari bugnya di mana, nah itu akan menimbulkan motivasi-motivasi tadi untuk kelas Python Start dan Python Pro. Gitu sih, teman-teman. Oke, kayaknya gitu aja materi yang presentasi dari aku. Jadi konklusinya adalah ini ya, nanti semua aku bisa eh, kirim PPT aku, PDF aku di grup habis ini. Mungkin gitu aja. Selanjutnya akan dijelaskan eh, materi dari Kak Jaivis ini bagus banget juga. Gitu aja. Habis itu lanjut nanti kita akan Q&A sampai jam 10 ya, 10 lebih lah, 10 lebih 10 mungkin. Oke, gitu aja teman-teman. Oke, nah, thank you ya, Sir Galang untuk speech-nya. Nah, sekarang aku share screen. Hmm, screen-nya udah muncul? Udah, oke. Nah, jadi saya akan ngomong tentang 3 poin yang menurut saya penting untuk memotivasikan murid. Nah, jadi soalnya biasanya kebanyakan yang menentukan mau belajar programming itu kebanyakan itu orang tuanya dan bukan murid itu sendiri. Nah, jadi eh, sudah banyak itu sebenarnya murid saya yang awal-awal mereka masuk itu kayak males gitu, kayak ngantuk gitu. Nah, karena memang awal-awal mereka gak ada motivasi sama sekali untuk belajar programming. Kayak mereka memang dari awal cuma ah disuruh belajar ini. Nah, jadi ada beberapa poin-poin yang kita bisa lakukan nah supaya kita bisa bantu mereka tertarik ke dalam programming ini. Nah, jadi mereka gak merasa ini paksaan. Malah ini memang bagus untuk mereka sendiri. Nah, jadi poin yang pertama itu kita pertama untuk jika kita mau memotivasikan murid-muridnya, nah mereka kita harus tahu dulu tentang interest mereka. Nah, apa yang membuat mereka tertarik? Nah, mungkin awal-awal mereka kan memang belum tertarik kepada programming gitu. Nah, jadi mungkin kalau kayak VP, nah VP kita bisa cari tahu apa yang mereka suka. Misalnya mereka suka kartun ini, kartun itu. Nah, nanti project-projectnya nah, kita bisa ubah-ubah supaya lebih mirip ke apa yang mereka suka. Jadi pas mereka bikin proyeknya gitu, pas mereka belajar mereka senang karena lalu mereka pun bisa tunjukkan ke orang tuanya. Nah, Ma, aku udah buat kartun ini. Nah, biasanya kan murid-murid kecil tuh mereka gak tutup mikrofon. Nah, aku kadang dengar. Nah, setelah kasih mereka proyek-proyeknya, nah mereka suka banggain ke orang tua. Nah, jadi kita bisa memodifikasikan pelajarannya biar lebih sesuai dengan apa yang anak-anaknya sukai gitu. Nah, jadi mereka lebih termotivasi saat mereka belajar. Nah, lalu yang kedua menurutku penting itu passion mereka. Jadi kita bisa mencari atau membantu murid-murid kita mencari passion mereka dalam programming. Nah, ini apalagi untuk Python Pro atau mungkin Python Start. Nah, jadi kita bisa bantu ngobrol-ngobrol tentang ada apa saja sih sebenarnya di dunia programming. Karena sebenarnya, nah sekali lagi banyak murid yang mereka sebenarnya masih belum jelas tentang programming itu apa. Nah, jadi kita bisa jelaskan, misalnya di programming itu luas sekali. Nah, ada game development, ada mobile apps development, ada web development, data science, dan lain-lain gitu kan. Nah, kita boleh sering mengobrol, kita boleh mensisihkan beberapa waktu itu untuk mengobrol
materi di luar pelajaran kita. Nah, supaya murid-muridnya mereka bisa tertarik kepada uh, programming ini. Nah, jadi mereka bukan anggap masuk ke kelas itu cuma lakukan soal. Nah, sebenarnya masuk ke kelas supaya mereka kan lebih pintar tentang programming. Nah, sekalian mereka juga bisa explore sendiri. Nah, jadi apalagi kalau murid private gitu, nah itu kan kita memang cuma terhadap satu murid gitu. Nah, jadi itu lebih gampang biasanya untuk mencari interest sama passion mereka. Nah, kita juga bisa bantu kayak cariin materi mereka. Misalnya hari itu murid saya nanya-nanya dia. Nah, sebenarnya kamu ada ketertarikan nggak kepada bidang-bidang dalam programming? Dia bilang, aku mau tes buat website. Nah, jadi kan buat website itu memang sebenarnya di luar dari materi kita. Nah, kita bisa bantu juga cariin kasih mereka materi-materi yang mereka bisa pelajari. Karena sebenarnya kan kita di sini sebagai guru. Nah, kita kan memang tugas kita untuk membimbing. Nah, jadi itu nggak masalah kalau kita kasih mereka beberapa materi yang di luar dari pelajaran kita. Nah, jadi itu misalnya muridku dia nanya, jadi sebenarnya web development itu gimana? Nah, aku jelasin ke dia. Nah, habis itu aku kasih dia beberapa video YouTube gitu atau contoh-contoh proyek yang bisa dikerjakan. Nah, tapi ya jangan waktu belajarnya ngomong tentang itu terus ya. Tentu saja tetap bicara lebih banyak tentang yang materi kita dong. Nah, mungkin kalau misalnya ya ada free time kan misalnya 1 jam kalau private ya 1 jam. Nah, mungkin bisa sisakan 10 menit atau 15 menit untuk ngobrol sama murid itu. Ya kalau tidak sibuk. Kemudian yang terakhir itu, nah, kita harus buat lessonnya lebih menyenangkan dan lebih kreatif. Nah, untuk buat lebih menyenangkan sih biasanya kita kan bisa tambahkan game-game gitu. Nah, misalnya main Mabar Gartic, Mabar Among Us. Nah, jadi nggak fokus ke belajar terus. Nah, jadi mereka ya agak lelah lah pas belajar. Nah, jadi mereka kan ada refreshing juga. Jadi nggak apa. Jadi pas mereka belajar itu nggak ngantuk, nggak bosan. Nah, kemudian creativity itu maksudnya kita bisa itu seperti di Python gitu biasanya kan ada project-project hackathon ya di setiap akhir dari modul. Nah, jadi itu hackathonnya kita nggak usah eh, ikut patokan dari PowerPoint kita. Jadi proyek-proyeknya sebenarnya kita jangan terlalu berpatokan dengan contoh yang ada di sana. Nah, kita bisa ubah. Misalnya yang pertama kan, kalau nggak salah yang robot pembantu Julia ya di Python. Nah, itu robot pembantu Julianya aku suruh ganti jadi chatbot sendiri. Nah, jadi nggak usah ikutin patokan dari contoh di PowerPoint. Nah, kemudian jadi kita juga, jadi mereka lebih kreatif. Mereka bisa pikirkan, oh saya mau tambah ini, saya mau tambah itu. Nah, baru mereka belajar belajar lagi sendiri. Nah, misalnya mereka itu kan baru modul kedua ya kalau nggak salah. Baru setelah if else sama while for. Nah, jadi itu mereka kan belum belajar terlalu jauh. Nah, tapi dengan kita memberi mereka kesempatan untuk membuat project sesuai dengan kreativitas mereka sendiri, mereka nanti itu bisa explore. Nah, jadi mereka sendiri sudah belajar tentang materi-materi yang belum mereka sebenarnya pahami. Nah, misalnya mereka mau bikin chatbot, mereka mau tambahkan beberapa game-game seperti main batu gunting kertas, atau mereka mau tambahkan lempar dadu. Nah, itu padahal mereka belum masuk ke bagian modul random, nah, tapi mereka sudah bisa pelajari tentang itu sebelumnya. Nah, jadi pas mereka masuk materi itu, mereka tidak kewalahan karena mereka sendiri sudah explore di luar pelajaran. Nah, jadi sebenarnya proyek ini penting kali supaya mereka bisa belajar lebih di rumah karena biasanya murid-murid belajar di Algo ini mereka cuma masuk kelas kerjain soal. Nah, setelah meeting, nah mereka nggak pegang lagi sebenarnya Python-nya. Python mereka nggak pegang lagi sampai minggu depan. Nah, jadi project itu salah satu cara yang bagus supaya mereka pegang Python lebih banyak daripada seminggu sekali gitu. Nah, kalau nggak ada project sebenarnya mereka ya begitu. Minggu depan baru aku kerjain 7 soal. Nah, baru tutup laptop. Minggu depan lagi baru aku buka Python. Nah, makanya anggap mereka anggap belajar Python itu lebih seperti kayak pergi ke sekolah untuk melewati hari gitu. Nah,
Jadi bukan untuk pelajar belajar lebih banyak. Nah, itu dia anggap seperti aku masuk 1 minggu. Aku masuk 1 minggu sekali. Nah, seperti masuk les matematika di sekolah. Nah, gitu aja mereka anggapannya. Jadi kita jangan bikin sampai muridnya beranggapan bahwa les ini adalah sebuah paksaan gitu. Nah, baru aku ada beberapa tips yang bisa membantu kita memotivasi murid kita. Nah, jadi pertama seperti tadi, kita nggak harus ikut modul kita 100%. Nah, jadi kita harus customize, bukan harus sih, kita bisa customize lessonnya, lebih tertuju kepada murid-muridnya. Nah, jadi supaya muridnya itu tidak terlalu bosan gitu. Karena kalau kita lihat kan sebenarnya contoh-contoh yang di Python misalnya, contoh-contohnya itu lebih seperti pekerjaan gitu. Nah, nanti kan muridnya bosan gitu. Dia lihat, lah kok aku disuruh hitung ini, suruh hitung itu. Nah, jadi dianggap itu kayak pekerjaan tambahan gitu. Nah, jadi kita bisa customize lessonnya supaya lebih menarik. Kita bisa contoh-contoh soalnya kita ganti supaya lebih lucu-lucu gitu atau lebih menarik. Nah, baru spare some time to have a chit chat with students. Nah, jika sempat, bolehlah luangkan beberapa menit untuk ngobrol sama muridnya. Nah, supaya ada koneksi juga kamu guru sama muridnya. Jadi lebih berkoneksi, kamu pun bisa lebih memahami tentang murid kamu sendiri. Nah, misalnya tadi tentang passion sama interest. Nah, bisa tahu lebih banyak tentang muridnya. Nah, terakhir, nah, aku biasanya di akhir lesson tetap bilang, nah, do you have any more questions to ask? It might be you can ask anything outside from today's lessons as well. Nah, jadi mereka nggak harus nanya pertanyaan yang tentang hari ini aja, supaya mereka kayak, oh, saya mau tahu tentang ini, saya mau tahu tentang itu. Nah, baru mereka beneran beneran nampak ada interest terhadap programming ini. Nah, jadi, jangan stagnan terhadap materi hari ini gitulah. Kira-kira seperti itu. Nah, ini aja sih. Nah, oke, oke. Nah, ini aja untuk speechku. Oke, ini oke, thank you banget ya, Mas Javis ya. Oke, Oke, sama-sama. jadi bagus banget yang disampaikan tadi. Tadi benar-benar melengkapi materi aku yang kurang dan itu bagus banget buat breakthrough eh, ini di materi ini. Oke, nah kan cepet kan materinya udah selesai, speakernya cuma dua. Nah, oke teman-teman, kita akan lanjut sesi FAQ dan ini aku membuka forum semua pertanyaan buat kalian dan aku membuka forum buat siapapun yang mau menjawab ya, menjawab pertanyaan. Aku bakal thank you banget, aku applause banget. Kalian boleh sharing juga, gak harus tanya-tanya atau sharing kalian sambat punya student yang gini, punya student yang gitu, punya student yang kayak gimana. Silahkan. Oke, kita akan masih ada beberapa waktu buat sharing itu semua. Silahkan teman-teman, boleh open mic, boleh Baik, Mas Gang, boleh bertanya ya. Kebetulan boleh ada boleh. parents yang tanya ke saya nih. Cuman kebetulan yang kemarin tanya itu yang di CK, karena di CK itu kan eh, apa ada enggak sih modul untuk anak-anak ya? Karena kan memang awalnya saya nggak tahu kalau ada modul yang seperti di training minggu kemarin itu saya jawab nggak ada. Terus kemarin kan dapat modul, oh ibu ada modul. Nah, yang ingin saya tanyakan untuk pelajaran yang lain, apakah seperti Python, Python Pro, lalu mungkin juga kalau VB itu ada enggak ya modul yang untuk mereka lihat-lihat di luar kelas? Kalau di Python Oh, kan biasanya saya arahkan ke itu ya di dokumentasi yang paling akhir sama seperti tadi yang Kak Jaivis sempat bicara. Jadi itu bisa dilihat kalau kalian bingung modulnya itu di sini karena di sini buku kita semua. Nah itu tapi sebenarnya ada enggak sih? Itu sih pertanyaan saya. ada ada sebenarnya aku nggak gini ya, aku kalau nggak ditanya itu nggak kasih ya. Sebenarnya ada teman-teman, benar-benar aku akan share screen ya, ini kan yang kalian cari kan. Ada ya sebenarnya, sebentar sebentar, aku akan share screen nih.
Ini kan yang sering kan. Jadi di sini tuh ada modul secara komplit nih. Apa aja yang akan dipelajari, apa aja proyeknya, apa aja ininya, terus apa aja yang ilmu yang didapatkan itu kan itu ada. Jadi sebenarnya ada ya kayak gini. Nanti kalaupun kalian butuh apapun, kalian boleh minta saya. Dan kan ini kan semua lesson ya. Tapi kalau mau orang tua itu spesifik, ya udah kita kasih yang spesifik aja. Misalnya kalian screenshot atau kalian copy paste di lesson yang spesifik ini, habis itu kasihkan aja. Nggak apa-apa, ini emang buat parents ya gunanya. Oke, gitu teman-teman. Ada lagi nggak yang mau tanya nih? Nih pertanyaan dari Neo. Izin bertanya, untuk PS biasanya diselangi main game atau enggak ya? Kalau ada mungkin boleh sharing tentang gamenya enggak? Kalau ada yang multiplayer. Kalau multiplayer game itu jarang sih Mas, jujur. Kenapa? Karena multiplayer game itu eh, memakan waktu ya. Tapi ada nggak yang bisa mungkin sharing di Python nih? Kira-kira nge-game apa? Nah, boleh nih yang mau. Nah, Code Combat itu bagus. Main Katla itu bagus. Terus kalau yang pengen main mabar bareng sama teman-teman ada, itu namanya Kahoot. Pilih yang Python nanti. Itu juga boleh. Oke, pertanyaan dari Nanda. Nah, bakal ada translate Indo nggak? Bakalnya kemudian hari. Mungkin pasti ada, Mas, buat translate Indo. Cuma untuk kali ini kayaknya nggak ada deh. Gitu ya. Untuk saat sedekat-dekat ini kayaknya nggak ada. Cuma kalau mungkin besok suatu saat mungkin ada ya. Ada lagi nggak yang mau nanya? Nggak harus materi hari ini deh. Nanya apapun deh. Boleh, boleh. Silahkan. Aku terbuka banget buat forum pertanyaan ya. Ayo, ada lagi nggak yang mau nanya? Oh iya, aku nih mau nanya nih. Boleh, boleh. Oke, mungkin kayak ya mungkin buat teman-teman yang lain kan yang udah pengalaman. Jadi ceritanya ya sebelumnya sorry baru baru masuk karena baru selesai kelas dan tadi kelasnya itu tentang VP di modul 6 lesson 3. Nah, itu kan setelah tadi kan sebelumnya udah tanya sama Mas Galang sama ada sama Mas Fadli juga untuk yang dipakai latihan terakhirnya itu kan yang di modul 6 lesson 2 ya, yang ada burung, terus ada eh apa? Shooter-shooter gitu, zombie shooter, terus yang petani-petani nggak jelas itu. Nah, ada 4. Nah, itu tadi tuh case-nya private ya, enak ya. Kalau kalau yang grup itu gimana tuh case-nya tuh kalau misalnya pada beda-beda gamenya? Oh, aku punya saran ya buat ini. Jadi, jadi aku punya saran buat ini. Eh, Kalau kayak gini, case-nya grup, eh, aku bakal bakal ini ya, bakal rekomendasi ini itu buat disamain aja. Jadi misal nih hari ini ngerjain apa? Zombie shooter. Ya udah, semuanya ngerjain zombie shooter aja. Atau hari ini mau ngerjain atau bikin salah 2 project aja lah. Kerjain zombie shooter Oh, atau kerjain oh, snack. oke, Udah gitu aja. Jadi oke, jangan ngerti. semua beda-beda. Tapi kalau case-nya grup dibikin salah satu atau salah 2 aja. Menurut aku gitu sih. Karena emang Oke, oke, I sulit ya. see. Iya, mending satu project ya. Oke, oke, oke. Thank you, Mas Gilang. Mas Galang. Nih ada lagi nih nanya. Mas mau tanya yang parentnya tiba-tiba mau pakai full bahasa Inggris semua ada ya? Apa gimana? Masalahnya kita changing bahasa
juga lumayan kalau mendadak. Ini sebenarnya bisa ya buat English, tapi pertanyaannya ini grup atau private dulu nih? Oh, ini private, Mas. Cuman, Oh, private. iya, cuman tadi itu tiba-tiba eh studentnya tuh waktu saya ajak ngobrol kok nggak bisa nyaut bagus gitu. Saya kira awalnya kenapa gitu kan. Mikrofonnya atau gimana apa. Terus ibunya datang terus bilang, Pak, ini anak saya nggak bisa bahasa Indonesia sama sekali. Bisa pakai bahasa Inggris nggak? Waduh, itu kayak ngebug dulu beberapa saat. Oh, oke, Bu, saya pakai bahasa Inggris gitu. Cuman kayak kalau hal itu terulang lagi kan juga lumayan lucu gitu loh. Nggak ada Oke, oke. konfirmasi dari Oh, parentnya gini sama ya. sekali gitu. Yes, Oke, saya oke. sih it's okay ya, Mas, kalau kita mau berbahasa Inggris. Kalau dadak ya kayak ah Tapi nggak ada konfirmasi dulu itu ya? Masalahnya nggak ada konfirmasi nggak dulu. ada, Mas. Saya juga kaget. Oh, biasa nggak tahu ya. Kalau gini ya, biasanya case-nya gini. Sering ya kayak special request anaknya nggak bisa bahasa Indonesia atau apapun. Itu cukup sering, Ah, jujur, cukup sering di tempat kita. Ada Jaivis dulu, anaknya nggak bisa bahasa Indonesia, nggak bisa juga bahasa Inggris. Terus lah, bahasa Mandarin. Mandarin. ah, Dia dia kan apa orang tuanya dua-dua orang Indonesia, tapi Iya. dia tinggalnya di Taiwan. Jadi Indonesia dia cuma bahasa sehari-hari. Lalu Nah, I see. aku dengar dia ngomong ada ya. bahasa Indonesianya pun aksennya Mandarin kali. Jadi ya terakhir aku saranin ya mau gak aku ngomong sama kamu bahasa Mandarin, cuman ya agak macet-macet gitu. Bahasanya lebih simpel mungkin. Nah, cuman dia mau. Terakhir untung dia Ah, mengerti. Nah, itu dia. Makanya kadang ada request gitu. Tapi ya biasanya kalau kayak gitu, hal-hal kayak gitu, biasanya diinform dulu dari CS nih, ya kan? hmm, Inform dulu hmm, kayak ada keterangannya dulu. Misal kalau private, next ya. Kadang kalau kalian ah, dapat kelas private, tanyakan ya kepada CS. Ini ada special requestnya nggak gitu. Kadang pun CS lupa menginfokan, mungkin atau kita bisa saling memperbaiki komunikasi aja gitu. Jadi ada special request nggak kalau kelas private ini? Special requestnya apa gitu lah. Jadi kadang hal-hal kayak gitu bisa kejawab lah di awal daripada nanti kita kaget. iya, Mas. Tadi itu waktu orangnya dia ngomong itu waktu saya pakai bahasa Inggris. Ah, ini anak sih beneran nggak diajarin bahasa Indonesia sama sekali kayaknya sama orang tuanya. Ini Iya, bener-bener iya, iya, iya. ngomong saya tuh kayak saya gitu. Aduh, ya gitu. Oke lah. Thank you, Mas, kalau gitu. Oke, ada lagi, ada lagi. Yuk, masih masih Aku aku mau nanya nih, murid kalian kalau Python itu paling muda berapa tahun? Saya Soalnya, tadi dapat 5 tahun, Mas. Python? Iya, Python Iya. start. 5 tahun. Sorry, kelas lima, sorry. Oh, aku kira Sorry, lima sorry. tahun masuk Python. Bukan, bukan. Nggak bisa dong. udah hampir panik aku tadi. Nah, soalnya aku kan ada murid agak baru sih, dia 9 tahun. Aku lihat dia kayak masih agak susah-susah gitu. Nah, tapi aku ngomong sama parentnya bilang visual programming nggak menarik buat anaknya. Dia bilang, aku nggak mau belajar visual programming itu. Nah, jadinya mau Ah, Python. Nah, itu Oh. awal-awal sih mungkin dia masih bisa handle ya. Awal-awal kan masih ya belum belum masuk modul 2 ya masih aman-aman gitu. Cuman aku takutnya nanti dia macet-macet gitu pas udah masuk apa modul 2 3 gitu. Apalagi masuk Pygame nanti. Ini sih, bener sih. Terus, iya ya, kadang kayak sebagai tutor itu kayak tahu gitu loh. Di awal, mana ya anak yang itu pinter tenan atau mana yang bakalnya di kemudian hari logiknya nggak bakal nyampe. Itu kayak sebagai tutor kadang udah feeling ya kayak gitu ya. Terus ada yang bisa kasih solusi nggak kayak gitu. Orang tuanya nggak mau VP, tapi kalau di Python Start tengah jalan ada kemungkinan buat logiknya nggak nyampe. Ada nggak? Nah, Mas,
Saya ada teman pertanyaan nih. Kalau tadi kan konsepnya gitu, kalau misalkan masuk modul 2. Nah, ini tadi saya juga kayaknya baru ini. Masalahnya saya masuk, anaknya udah pakai bahasa Inggris ya. Terus habis itu waktu saya mulai dari awal, eh kasih presentasi dikit gitu, udah nyanyi bahasa Inggris gitu kan. Eh, Dia tiba-tiba kayak agak bosen gitu. Kan emang masih kelas 5 SD ya. Terus habis itu ibunya bilang, Pak ini bisa nggak langsung masuk ke program aja gitu. Anak saya agak bosen. Saya mikir kan, ini kalau masuk ke program, logikanya nggak nyampe, belum disampaikan dengan baik. Katanya ibunya nanti bakalan disampaikan sama dia gitu. Tapi kalau nggak nyampe di awal, waktu masuk ke coding juga berantakan. Beneran. Tadi itu waktu kita udah masuk ke modul 1 itu pun dia kayak udah rancu gitu. Ini apa ya jawabannya ya? Saya juga bimbing ini satu 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 satu. Akhirnya tadi itu 1 jam modul 1 aja belum selesai karena dia pingin langsung jumping gitu. Itu Itu course gimana apa juga mas? kalau solusinya gitu? Apa? Course apa? Course apa? Python Start, Mas. Oh, dan anaknya kelas 5 SD ya? Kelas 5 SD. Dia bilangnya visual programming udah kelar. Visual programming udah kelar, Heeh. ke Python Start kelas 5 SD. Disaranin ke game design aja gimana sih? Nggak tahu, Mas. Disaranin Monggo ke... lah. Iya, soalnya ya, ntar boleh bantu-bantu komunikasiin with parents ya mas. Heeh. Soalnya gitu loh, kadang kalau misalnya Python itu, dia bikin projectnya itu lama banget. Hmm. Dia nggak, dia pertemuan berapa lagi bikin project? Pertemuan 9 itu aja projectnya Iya. baru tulisan. Hmm. Modul ke modul keempat baru turtle. Turtle pun Hmm. dia apa? Kayak baru gambar. Kayaknya Hmm. game kapan lama banget kan? Baru modul ke. Nah, mungkin disaranin ke game design aja. Jadi dari materi ke pertemuan ketiga nih. Nah, dia udah bikin game di situ. Kan Oke, yang oke, dicari kan adalah langsung ngerjain projectnya kan. oke, oke, Mas. Itu sih. Siap, siap. Oke nih. Kak, saya ada anak umur 7 tahun ngambil Roblox. Anaknya belum bisa pegang laptop. Laptop 4 GB. Terus anaknya ditambah suka buka Roblox share screen. Internetnya selalu jelek, pusing kadang. Ini case-nya apa, Mas? Mas Yusef nih. Private atau grup? Private. Nah, ini lebih lebih aku bisa ngasih solusi. Kalau case-nya private. Nah, itu aku saranin aja buat ini, buat down ke visual programming, apakah mau nggak anaknya? Atau jangan-jangan dia udah lulus dari visual programming? Biasanya ke ini sih, ke visual programming dulu dong, dikasih kayak gitu. Atau malah ke desain yang yang sekiranya nggak nge-programming berat-berat di Roblox Studio gitu sih. Nah, boleh ntar jadi kayak sebenarnya tutor itu bener ya bisa ya. Kayak misalnya kalau in case nih anak kalian emang eh, misal belum umurnya kayak ada nih 4 tahun muridnya Arek Mahesa dulu dikasih visual programming 4 tahun loh 1, 2, 3, 4 visual programming. Nah itu in case kayak gitu itu bisa ya dipindahin ke course yang lebih bawahnya nggak apa-apa banget asalkan semuanya nanti dikomunikasiin lah komunikasiin ke parents komunikasiin ke CS udah itu sih oke gitu aja sih ada lagi nggak ayo ada kalau ada yang mau jawab juga pertanyaan si K itu 45 menit ya jadi coding night itu 45 menit oke kalau ada orang tua yang request semua anaknya dengan tutor yang sama yaitu saya apakah diperbolehkan atau larangan oh sama sih nggak apa-apa Mas Neo asalkan jadwalnya bisa ketemu aja ya jadwalnya Mas Neo sama
si anaknya itu bisa ketemu, ya nggak apa-apa, nggak masalah juga. Kadang emang ada sih, ada anak yang tutornya nggak mau ganti, maunya ini gitu. Ada, nggak apa-apa. Ini mah adeknya, Mas. Jadi Nggak apa-apa. saya kan ngajarnya tuh kakaknya. Nah, terus pas udah lesson 4, lesson 4. Iya benar lesson 4. Nah, terus orang tuanya tuh ngechat ke saya request, Kak, boleh ganti tutornya sama kakak nggak gitu. Kayaknya ini nggak cocok deh sama ini gitu. Sama kakak aja ya gitu. Adeknya, aduh, ya boleh-boleh Waduh, aja sih, Bu gitu. kelasnya apa? Berarti Private atau? private sih. Dua-duanya private? Dua-duanya private. Oh, nggak apa-apa. Oh, oke. Makasih, Mas. Hmm. Yuk, satu atau dua pertanyaan lagi yuk. Last time. Mas, aku mau nanya dong, mungkin sama tutor-tutor yang lain juga. Eh, aku kan baru ya, Mas, ya, di algoritmik ini. Jadi kayak pas ketemu kasus yang kayak itu, aku juga kagok sih sebenarnya. Barusan aja ngajar gitu kan anak. Anaknya itu jadi double device gitu kan. Jadi dia nggak bisa share screen juga di laptopnya. Jadi dia pakai HP dia, terus dia videoin gitu, apa namanya, layar laptopnya gitu. Terus kadang kalau aku ngejelasin, itu juga sulit. Aku annotate pun kayak gerakannya kan nggak kayak share screen gitu kan. Gerakannya beda gitu. Saat aku annotate yang bulatan ini, dia gerakannya di mana dia juga bingung gitu. Nah, terus tadi saat penjelasan soalnya masalah itu di grup gitu, Mas. Saat penjelasan si anak telatnya tuh telat banget gitu. Telat yang banget gara-gara masalah device itu. Saat kita bilang yang ini kita udah apa namanya? Kita udah tuntun tuh kan, udah tuntun. Sedangkan yang lain, Miss ini di mana? Miss ini gimana? Saya juga harus menyesuaikan kan gitu. Tapi si anak ini yang pas kita tanya kadang hilang, kadang muncul, kadang hilang. Jadi akhirnya tadi saya hubungin orang tuanya, inisiatif saya aja sih sebenarnya. Terus orang tuanya cuma ngasih nomor untuk menghubungin dia aja. Jadi saya yang kayak, saya harus apa ya gitu. Saya bingung, mungkin ada yang pernah kasus yang sama nggak gitu. Mana baru lagi, aduh bingung banget deh kalau udah gitu. Ini emang dari dulu krusial ya ini ya di visual programming atau CK pertama itu. Kalau misalnya dia baru pertama kali pegang gadget, itu kalaupun dia nggak ditunggu orang tuanya itu krusial banget ya teman-teman ya. Sebenarnya aku ada solusi dikit sih teman-teman buat ini. Aku share screen ya. Ih, Aku pamerin lagi nih tutor FAQ. Nah, sebenarnya di sini ini ada kayak inilah tutorial setting mic kamera for parents biasanya untuk pertemuan pertama kelas. Nah, ini. Jadi di sini itu ada tutorialnya. Gimana caranya? Kan kadang ada tuh kayak gini. Case-nya nyebelin sih dulu. Pas aku pertama-tama awal kelas dulu ambil kelas. Itu mic sama kamera itu nggak di-allow. Jadi ditolak lah, di desain atau gimana. Nah, pada akhirnya in case kayak gitu, pada akhirnya apa? Anaknya suaranya nggak keluar, suaranya nggak bisa ngomong, videonya nggak bisa nyala. Nah, sebagai tutor harus gimana kayak gitu? Harus ngeriset settingan Chrome kan? Dan padahal posisinya grup. Ribet banget. Nah, maka dari itu untuk menanggulangi hal kayak gitu, ini aku tak buat tutorial kayak gini dulu. Sebelum kelas pertama, kasihkan dulu ke parents. Ini caranya kayak gini. Nah, udah kan? Caranya login, habis itu caranya setting make diklik allow, caranya share screen gini. Dengan in case, dengan harapan kita itu nggak menyelesaikan masalah ya, tapi memperbesar change buat eh, masalah teknis itu selesai di awal. Nah, selesai di sebelum kelas. Ada kayak gitu. Jadi saran saya gitu sih. Tapi yang kamu lakuin sudah bagus, Taswiyah. iya, Dengan Mas. cara kamu hubungin orang tuanya itu
Keren sih. Tapi Tuh, pas yang lagi penjelasan itu lumayan kaget sih. Pas lagi penjelasannya, saya kan bilang ke anaknya gitu kan, kayak coba dibantu sama orang tuanya atau walinya gitu. Terus dia teriak di belakang, kayak, "Ih, gimana? Kamu kerjain?" Wah, saya takut mas. Langsung kayak, waduh, kok orang gitu? tuanya, Jadi, orang tuanya yang emosi gitu kan. aduh, jadi Ya, saya yang salah. oke. Ada lagi yang pertanyaan belum kejawab, desain grafis dan lain. Oh, tadi ada pertanyaan. Ini, misal student nggak lanjut tapi dilanjutin kakaknya yang mau lanjut. Kayaknya bisa deh nanti. Nanti tanya ke Om Leo aja ya, Kak Wanda ya, yang buat pertanyaan kamu soal prolonged dihitung atau enggak itu. Aku kurang bisa menjawab sih kalau itu. Tapi, tapi jujur ya teman-teman ya, kalian tipe Zoom atau online class? Kalian tipe yang mana? Zoom atau online class nih? Kalian tim rata-rata pada jawab Zoom ya. Soalnya emang gini loh, kalau online class error, itu kita nggak bisa apa-apa gitu. Kita bisa ngarahin kiri-kiri, kanan-kanan, atas-atas, bawah, reload-reload. Nah, cuma kalau Zoom, itu kita langsung bisa kasih notation gitu. Jadi tukang parkir bener. Bawah-bawah, kanan-kanan, kiri-kiri, dan lain-lain. Kalau Zoom kan enak, enak. Tinggal kita request, habis itu kita kontrol. Udah, kelar. Gitu sih. Oke, yuk. The last question yuk. Ada lagi yang mau nanya? Oke. Conclusion dari meeting tadi ya, dari training tadi adalah memotivasi student. Caranya banyak banget. Nanti aku akan share presentasi aku aja sama presentasinya Jaivis di grup. Nanti kalian bisa pelajari itu. Gitu aja teman-teman. Pokoknya semangat terus bikin pelajaran ini jadi lebih menarik. Aku aku harap banget dengan adanya training-training mingguan setiap hari Jumat gini, kita bisa lebih excellent lagi nih. Jadi nggak tahu ya, kita kan startup edutech. Aku harap banget itu kayak kita itu jadi yang paling excellent. Nggak tahu ya. Ini mimpi aku eh, afirmasikan itu bahwa kalau misalnya kan ada kan banyak startup edutech, ada KL, BC dan lain-lain. Nah, aku pengen ALG ini ada di peringkat paling atas dan itu ditentukan dengan kita semua guys. Jadi kalau kita semua berusaha bareng doing excellent di sini, aku percaya karena kita growingnya cepet banget ya. Mungkin entah kita bakal jadi the next unicorn Indonesia atau apalah. Tapi itu sih yang akan aku mau sampaikan sih. Gitu aja, teman-teman. Ada lagi yang mau ditambahin? Ini, Kak Monica mau nanya apa? Kak, aku mau nanya deh. Kedengeran nggak ya suaranya? Kedengeran. Itu biasanya ada parent suka nanyain PPT gitu mereka buat belajar lagi. Jadi dulu aku tuh pernah nanya sama Kak Leo, katanya di back office, maksudnya di platformnya anak-anak itu udah ada gitu. Dia pernah kasih aku foto gitu di samping tugas-tugas yang angka-angka itu ya, 1, 2, 3 itu kalau VP. Nah, itu ada tuh PPT-nya. Itu tapi aku pernah kan login ke akun anak-anak. Nah, itu sebenarnya ada apa enggak ya? Karena aku nggak pernah lihat. Buat course apa dulu nih? Hah? Buat course apa dulu nih? Course VP, VP. Course, Jadi aku, ah, course VP nggak ada. jadi dulu aku pernah nanya sama Kak Leo karena emang ada parents yang minta gitu PPT-nya untuk mempelajari ulang di rumah. Nah, jadi kata
kata Kaleo ada di platform itu udah ada, jadi nggak perlu kasih lagi, tinggal arahin aja. Ada tuh aku dikasih fotonya gambar emang platform anak-anak yang 1, 2, 3. Nah di sebelahnya ada PPT-nya. Tapi pas aku login baru-baru sekarang sih udah lama ya, maksudnya baru-baru akhir-akhir aku cek, aku inget-inget kok nggak ada PPT-nya gitu. Aku sering login ke akun anak-anak gitu. Jadi sebenarnya nggak ada ya. Ada. Yang ada itu namanya di Python Start itu ada desain grafis itu juga ada, tapi itu dalam bentuk dokumentasi ya. Jadi kayak bukan PPT yang full, tapi kayak ada penjelasan-penjelasan poin penting gitu. Tapi kalau visual programming bener-beneran nggak ada. Oh, di Python ya adanya ya. Ada Oh, di emang Python itu emang ada. emang fotonya dia kasih aku Python, tapi aku nanya anak VP sih. Iya. Foto foto platform Python dia kasih aku. Dia bilang semuanya tuh ada, dia bilang gitu. Iya, ya. Oh, oke oke deh Kak. Kasih. Oke, gitu aja. Ada terakhir teman-teman. Oke, gitu aja sih teman-teman. Oke, kita ada agenda meeting mingguan hari Jumat gitu aja. Aku ingetin lagi ya. Oke, thank you banget kalau buat yang udah join hari ini. Kayak gitu aja sih. Oke, thank you teman-teman. See you next week. Pokoknya kita doing excellent. Kita uh, uh, growing jadi nomor 1 di startup edutech ini. Di bagian coding lesson lah. Bukan ngalahin ruang guru ya. Susah itu. Oke, thank you teman-teman. See you next week. Bye-bye. Have a nice day. Thank you, Kak. Thank you, thank you. Aku akan share presentasinya ya. Bye-bye. Thank you, guys. Bye, Kak. Thank you. Baik Kak, makasih Kak. Thank you. Thank you, thank you. Makasih.